bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taira Salim dari Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika semester 4. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Fauji Eskom MN. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah kerangka yang menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi mulai dari perencanaan awal hingga menerapkan dan pemeliharaan, di mana SDLC bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi ekspektasi pelanggan, selesai tahap awal dan efektif dalam hal biaya. Tahap utama SDLC adalah nomor 1, perencanaan atau planning, di mana planning mengidentifikasikan kebutuhan bisnis, menganalisis pelayanan proyek, menetapkan anggaran dan jadwal, membentuk tim proyek. Kedua, analisis. Menganalisis, mengumpulkan perangkat detail, menganalisis proses bisnis yang ada, mendokumentasikan kebutuhan sistem, dan membuat model bisnis dan diagram proses. Ketiga, desain. Desain merancang arsitektur sistem, mendesain database, dan membuat antarmuka pengguna, menyiapkan spesifikasi teknik. Keempat, pengembangan menulis kode program, membangun database dan mengintegrasi komponen sistem, melakukan pengujian unit dan menguji. Nomor 5, melakukan pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan pengguna, dan mengatasi bug dan masalah yang ditemukan. Keenam, implementasi, di mana implementasi menerapkan sistem ke lingkungan produksi, migrasi data, pelatihan pengguna, dan transisi dari sistem lama ke sistem baru. Ketujuh, pemeliharaan. Pemeliharaan ini memperbaiki masalah yang ada pada sistem, menetapkan fungsional, mengoptimalkan kinerja sistem, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan sistem. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu jelaskan model-model apa saja yang terdapat pada SDLC. Model pertama yang akan saya jelaskan adalah model waterfall. Model waterfall ini adalah suatu model SDLC yang terdapat paling klasik dan terstruktur. Model ini menggunakan pendekatan sekuensi linear, di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Karakteristik utama model waterfall. Model pertama, sekuensial dan linear. Proses pengembangan mengalir ke bawah seperti air terjun melalui fase-fase yang telah ditentukan. Fase kedua yaitu terdefinisi dengan jelas. Setiap fase memiliki tujuan dan deliverable yang spesifik. Fase ketiga, dokumentasi lengkap. Setiap fase menghasilkan dokumentasi yang komprehensif. Keempat, tidak tumpang tindih, di mana fase-fase
berjalan secara berurutan tanpa tumpang tindih. Di sini saya akan menjelaskan tahapan model waterfall. Tahapan model waterfall terdiri dari beberapa tahap yang mengalir secara berurutan dari atas ke bawah seperti air terjun. Tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan atau requirement analysis, yaitu mengumpulkan semua informasi dan kebutuhan sistem dari pengguna, mendokumentasikan persyaratan secara detail dalam dokumen, memastikan semua stakeholder menyetujui kebutuhan sebelum dan selanjutnya. Kedua, desain sistem atau sistem desain, merancang arsitektur sistem secara keseluruhan, menentukan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, membuat desain database, struktur data, dan algoritma, menghasilkan data flow diagram dan diagram lainnya. Yang ketiga, implementasi atau coding implementation adalah mengkonversikan desain menjadi kode program, membuat modul-modul dan unit-unit program mengikuti standar coding dan praktik terbaik pengembangan. Yang keempat, penguji atau testing, menguji semua modul yang telah diimplementasikan, melakukan pengujian unit integrasi sistem dan penerimaan, memastikan semua kebutuhan pengguna terpenuhi, mendokumentasi semua bug dan memperbaikinya. Yang kelima, deployment atau installation deployment, menginstal sistem untuk menginstal sistem. Yang kelima, deployment ini menginstal sistem pada lingkungan produksi, memberikan pelatihan pada pengguna, memastikan transisi dari sistem lama ke sistem baru yang berjalan lancar. Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance, memperbaiki masalah yang ditemukan setelah deployment, meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik pengguna, melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, menambahkan fitur baru jika diperlukan. Kelebihan model waterfall adalah terstruktur yang jelas, tahapan yang terdefinisikan dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, manajemen yang sederhana. Setiap fase memiliki titik awal dan akhir yang jelas. Ketiga, dokumentasi yang lengkap. Setiap fase menghasilkan dokumentasi komprehensif. Keempat, jadwal yang terukur. Kekurangan model waterfall. Kekurangan model waterfall antara lain kurang fleksibel ini sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan setelah proyek dimulai. Risiko tinggi. Kesalahan pada tahap awal hanya terdeteksi pada tahap akhir. Peran pengguna terbatas. Penggunaan hanya terlibat di awal dan di akhir proyek. Waktu pengembangan panjang. Produk baru terlihat setelah seluruh proses selesai. Tidak cocok untuk proyek kompleks. Sulit diterapkan pada proyek dengan ketidakstabilan tinggi. Baik, ini saya akan menjelaskan model yang kedua, yaitu model interaktif. Model interaktif adalah model pengembangan sistem yang menitik beratkan pada integrasi dan umpan balik berkelanjutan dengan pengguna
model. Pengguna model ini berfokus pada pengembangan sistem melalui serangkaian siklus interaktif, memungkinkan sistem untuk berkembang secara bertahap berdasarkan masukan pengguna. Di sini ada karakteristik utama model interaktif. Karakteristik utama adalah 1. Pengembangan bertahap. Pengembangan bertahap ini memiliki sistem dikembangkan melalui serangkaian siklus atau interaksi. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan. Penggunaan terlibat aktif sepanjang proses pengembangan. Yang ketiga, adaptif, dapat menyesuaikan dengan perubahan persyaratan. Yang keempat, pengujian berkala. Pengujian ini dilakukan di setiap interaksi. Yang kelima, penekanan pada antarmuka pengguna, berfokus pada aspek interaktif dan sistem. Tahap dalam model interaktif adalah perencanaan awal. Perencanaan awal ini menentukan tujuan umum dan persyaratan dasar, menetapkan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi stakeholder utama. Kedua, analisis kebutuhan, mengidentifikasi persyaratan spesifik untuk interaksi saat ini. Memprioritaskan fitur yang akan berkembang, membuat spesifikasi fungsional. Yang ketiga, desain, merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna, memfokuskan pada aspek interaksi pengguna, membuat prototipe interaktif. Keempat, implementasi. Implementasi ini mengembangkan fitur yang dirancang, berfokus pada komponen interaktif, dan memastikan responsivitas sistem. Yang kelima, penguji. Penguji ini berfungsi sebagai fungsionalitas yang dikembangkan melakukan penguji kegunaan atau usability testing, mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Keenam, evaluasi, mengevaluasi hasil penguji dan umpan balik, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, merencanakan interaksi berikutnya. Ketujuh, deployment. Deployment ini merilis versi sistem yang dapat digunakan, memberikan pelatihan pada pengguna, mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Kelebihan model interaktif. 1. Keterlibatan pengguna tinggi. Pengguna berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini dapat mengakomodasi perubahan persyaratan dengan lebih mudah. Ketiga, penguji lebih awal. Masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih cepat. Keempat, hasil yang terlihat. Pengguna dapat melihat kemajuan nyata secara berkala. Kelima, risiko lebih rendah. Feedback cepat membantu mengurangi risiko kegagalan proyek. Yang keenam, meningkatkan kebergunaan. Kebergunaan ini sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena fokus pada interaksi. Kekurangan model interaktif. 1. Manajemen yang kompleks. Manajemen yang kompleks memerlukan pengelolaan interaksi yang baik. Yang kedua, ketergantungan pada partisipasi pengguna. Membutuhkan keterlibatan aktif dan konsisten dari pengguna. Ketiga, potensi scrap. Perubahan
Persyaratan yang berkelanjutan dapat menyebabkan perluasan ruang lingkup. Keempat, dokumentasi tidak lengkap. Karena fokus pada pengembangan aktif, dokumentasi terkadang kurang lengkap. Keempat, overhead komunikasi. Overhead komunikasi memerlukan komunikasi intensif antara pengembang dan pengguna. Terus, kapan model interaktif digunakan? Model interaktif paling cocok digunakan dalam situasi proyek persyaratan yang belum jelas atau dapat berubah. Sistem dengan antarmuka pengguna yang kompleks, aplikasi yang membutuhkan tingkat kebergunaan tinggi, proyek yang membutuhkan umpan balik pengguna untuk berkembang, proyek di mana pengguna dapat terlibat secara aktif sepanjang proses pengembangan. Model interaktif sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web, aplikasi mobile, dan sistem yang berfokus pada pengalaman pengguna UX. Model ini memungkinkan tim pengembangan untuk terus menyempurnakan produk berdasarkan masukan nyata dari pengguna akhir. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.